Halo semuanya, perkenalkan saya Nisrina Zakiyah dengan NIM 182240001. Hari ini saya ingin membedah implementasi kode Python untuk algoritma watermarking Coq and Zhou. Algoritma ini bekerja pada domain frekuensi menggunakan DCT. Tujuannya adalah untuk menyisipkan watermark ke dalam gambar tanpa merusak kualitas secara cukup jauh. Nah, ini adalah struktur kode yang saya buat. Di bagian atas, saya menggunakan CV2 atau dari OpenCV untuk image processing dan juga NumPy untuk perhitungan matematikanya. Nah, ada hal menarik di baris ini. Library SciPy sebenarnya hanya menyediakan fungsi DCT untuk data satu dimensi. Karena gambar kita bersifat dua dimensi, saya membangun fungsi helper DCT2 dan IDCT2. Fungsi ini melakukan transpose matriks bolak-balik agar transformasi frekuensinya berjalan merata secara horizontal dan juga vertikal. Selanjutnya, karena komputer tidak membaca teks langsung, string nama saya pada variabel payload yaitu nama lengkap diubah dulu menjadi bilangan biner yaitu melalui fungsi text to bits. Di sini saya juga menetapkan konstanta delta sama dengan 15. Angka 15 ini adalah nilai ambang batas dari selisih frekuensi. Semakin besar nilai deltanya, watermark akan semakin tangguh. Nah, tapi risiko penurunan kualitas visual gambar juga akan semakin tinggi. Gambar dibaca dalam mode grayscale karena algoritma Coq and Zhou bekerja paling optimal pada satu channel intensitas warna. Tipe data gambar diubah dari integer menjadi float agar tidak terjadi pembulatan otomatis yang bisa merusak data watermark. Kemudian, gambar asli diduplikasi ke variabel baru. Sekarang kita masuk ke proses embedding. Gambar berukuran 512 x 512 pixel ini kita bagi menjadi blok-blok kecil berukuran 8 x 8 pixel sesuai standar DCT. Di setiap blok, kita konversi ke domain frekuensi menggunakan fungsi DCT2. Algoritma Coq and Zhou mensyaratkan kita untuk memilih dua titik frekuensi menengah yang posisinya simetris. Pada kode ini, saya memilih koordinat 4,2 sebagai C1 dan 2,4 sebagai C2. Nah, berikut adalah logika insertnya. Jika bit yang ingin kita insert adalah 1, kita harus memastikan bahwa nilai frekuensi C1 jauh lebih besar daripada C2. Jika selisihnya belum mencapai delta, maka kita cari nilai tengahnya dulu, lalu kita lebarkan jaraknya secara paksa. Nah, sebaliknya, jika bit yang ingin kita insert adalah 0, kita buat kondisi di mana C2 yang harus lebih besar daripada C1 dengan jarak minimal sebesar delta. Setelah koefisien DCT-nya diubah, blok tersebut kita kembalikan ke bentuk pixel semula dengan IDCT2 dan kita satukan kembali menjadi sebuah gambar utuh. Kemudian, pastikan domain frekuensi tetap berada di rentang 0 sampai 255. Sekarang, untuk membuktikan bahwa watermark tersebut berhasil masuk, dilakukanlah proses extraction. Saat kita ingin membaca secret watermarknya, kita nggak membutuhkan gambar asli sebagai pembanding. Kita hanya perlu memotong kembali gambar yang sudah di watermark tadi menjadi blok 8x8. Lalu mengecek kembali nilai frekuensi pada koordinat 4,2 dan 2,4. Kita cukup melihat hubungan relasionalnya saja. Jika nilai C1 lebih besar dari C2, sistem akan langsung tahu bahwa itu adalah bit 1. Jika tidak, maka bit 0. Setelah semua bit dikumpulkan, fungsi bits to text akan menerjemahkan kembali biner tersebut menjadi string originalnya. Terakhir, kita mengukur kualitas citra hasil watermarking menggunakan dua metrik standar, yaitu MSE dan PSNR. Jika nilai MSE adalah hampir 0 atau identik sempurna, maka PSNR otomatis bernilai tak terhingga atau infinity. Namun, jika terdapat perubahan, PSNR akan dihitung berdasarkan logaritma perbandingan sinyal maksimum terhadap drone tersebut. Berdasarkan hasil pengujian, implementasi algoritma Coq and Zhou pada sistem ini berhasil menyeimbangkan aspek kualitas gambar dan juga recovery.
Dengan nilai PSNR mencapai 60,35 desibel, watermark terbukti tidak merusak estetika visual gambar. Sementara, pesan teks payload berhasil diekstraksi kembali secara utuh tanpa cacat sedikit pun. Terima kasih. Berikut adalah gambar sebelum dan juga sesudah watermarking. Bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam kedua gambar tersebut.